Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. A few moments later. Faktanya tingkat pengangguran saat ini justru di jenjang yang lebih tinggi. SMK, SMA, apalagi universitas lebih banyak yang nganggur daripada lulusan SD. Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun, adek. Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi. Itu faktanya, itu datanya. Setelah kita melihat fenomena dan kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah maraknya peningkatan pada pengangguran yang setiap tahunnya. Dan pengangguran di Indonesia menjadi peringkat tertinggi kedua di Asia Tenggara. Mengingat setiap tahun jumlah pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 tercatat naik 1,82 juta jiwa dibanding periode sama tahun sebelumnya. Hal ini pun menjadi penyebab pengangguran di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya permintaan pasar, melainkan penyebab pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan. Dan perlu dijadikan catatan, karena penyebab pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi teknologi yang menuntut pencari kerja lebih terampil. Adapun penyebab utama terjadinya pengangguran di Indonesia adalah yang pertama, imobilitas pekerjaan, yang dimana penyebab pengangguran di Indonesia karena imobilitas pekerjaan mengacu pada kesulitan dalam mempelajari keterampilan baru. Biasanya, keterampilan ini yang dapat diterapkan pada industri baru dan sesuai dengan perubahan teknologi. Lalu juga, di penyebab yang kedua adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Sebagaimana contohnya adalah mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia pun dapat menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Dan hal ini pun menjadi penyebab pengangguran di Indonesia dapat terjadi dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan. Banyaknya fenomena yang telah terjadi di Indonesia, maka pengangguran yang terjadi di Indonesia ini digolongkan ke dalam pengangguran yang terbuka, yang dimana pengangguran terbuka ini menjadi sorotan utama masalah di negara Indonesia. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Dan pengangguran terbuka ini pun disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak sesuai antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan. Dengan hal itu, maka banyak yang terjadi di negara Indonesia, dan macam-macam pengangguran juga dapat terjadi akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Dan sebagaimana contohnya adalah seorang lulusan S1 teknik mesin belum mendapat pekerjaan karena lapangan kerja yang belum tersedia sesuai dengan kualifikasinya. Thank you guys yang udah nonton edukasi ini. Semoga pemerintah Indonesia dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. See you!